4 Juni. Juni ya kan? Sampainya 31 Juli. Ya jadi kan? hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Itu kalau dalam bayangan orang awam gitu ya, itu setiap hari bermotor. Oh, jadi gini, perjalanan haji kami Kan netizen Indonesia ini suka ada yang ini ya, suka ada yang jahil ya. Iya. Nanti kalau ada yang nanya, hajinya sah nggak? Oh iya. Sekarang gini, pengalaman paling kalau kita masuk di Kuala Lumpur, kan kita sempat keliling-keliling di Kuala Lumpur ya. Memang tergantung kita yang biasa baca Google. Kalau kita bisa baca itu enak. Cuma masalahnya di Google sewaktu saya pilih di Malaysia itu nggak ada pilihan motor. Padahal di Malaysia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weni Ramliastuti di Tamu Weni channel saya. Ya, mudah-mudahan masih ingat dan terus nonton siapa saja yang saya wawancarai. Nah, pada hari yang sangat istimewa ini, saya kedatangan tamu Haji Haris Jumadi. Apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Haris ini punya pengalaman yang sangat istimewa. Beliau berhajinya itu bermotor. Kita nggak ngebayang ya, berhaji dengan cara yang reguler, apalagi yang ONH plus gitu ya. Itu kan itu saja sudah ada upaya-upaya yang luar biasa, apalagi bermotor. Kita ingin tahu bagaimana sih seorang Haji Haris Jumadi bisa sampai ke Mekah, bisa sampai ke Madinah dengan bermotor bersama istri ya Pak Haris ya? Iya, sama istri. Nah, kita akan coba kulik-kulik. Pak Haris akan saya tanya-tanya dan ceritanya harus singkat-singkat karena membayangin berhaji bermotor tuh pasti ceritanya lamunian. Pak Haris, bisa tolong ceritain secara singkat itu, saya tanyain gini dulu ya. Mengapa mau berhaji dengan cara yang unik? Sebagai background, Pak Haris ini sudah 2 kali berhaji dan ini adalah ketiga kali. Mengapa? Yang saya tanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan untuk kita semua. Jadi pengalaman ibadah haji itu nggak lepas dari ibadah fisik lah sebenarnya ya. Betul. Karena kalau kita mengikuti syariat-syariatnya, saya juga pernah mendengar bahwa Rasulullah itu, contoh salah satu ibadah haji itu adalah tawaf ya. Rasulullah itu tawaf pernah naik unta, maksudnya muterin Ka'bah pakai unta. Tapi berarti kan ada kemudahan di situ. Tapi kita sewaktu di Mekah itu kan sekarang sudah ada fasilitas, ada motor yang bisa disewa ya. Tapi kenapa ulama-ulama sepakat lebih diutamakan kita jalan kaki? Karena itu ada upaya di sana. Jadi Allah tuh melihat sejauh mana upaya kita untuk melakukan ibadah yang telah disyariatkan itu. Makanya saya alhamdulillah sudah berhaji sebelumnya dengan reguler sendiri dan bersama istri juga sudah pernah. Jadi kita sudah merasakan lah. Terus umroh juga yang dengan berbagai fasilitas juga. Tapi kami mencoba untuk cara lain lah, berhaji yang penuh dengan upaya, penuh dengan usaha, dan sehingga sewaktu kita sampai di wukuf itu mudah-mudahan hati kita tuh sudah ya rontok-rontok semua lah, kesombongan, ya rasa-rasa yang nggak diperlukan itu harus hilang gitu. Alhamdulillah semakin hikmat lah ibadah itu, harapannya seperti itu. Tapi untuk haji ini sendiri kan banyak misi-misi lain lah yang kita ingin sertakan dalam perjalanan ini ya. Apakah itu pertama misi untuk bagaimana membuka jalan bagi anak-anak saya tentunya ya, karena saya lumayan ada anak 3, terus nanti kalau berkeluarga gimana, terus kalau harus menunggu ya kita nggak tahu umur panjang apa enggak kan. Nah, kita berusaha kan secepatnya bisa berhaji. Nah, ini
upaya-upaya lain lah untuk supaya bisa melaksanakan haji lebih cepat. Nah itu salah satu misi. Di samping hal-hal lain ya, kalau kita melewati berbagai negara kan kita mendapatkan wawasan, mendapatkan, di samping kita juga memberikan teladan lah kepada masyarakat sana bahwa orang Indonesia tuh begini loh dalam dalam berjalan bersama dan lain sebagainya. Oke. Tadi ada hal menarik ya, bahwa ini boleh dibilang cara Pak Haris untuk membukakan pintu juga bagi anak-anak gitu ya, dan juga sebagai jalan cepat ya, mengingatkan daftar tunggu kita luar biasa, terakhir berapa? 20 tahun ya? 20 tahun ya. Sementara kalau mau pakai jalur yang reguler itu nunggunya lama. Kalau mau pakai ONH Plus paling nggak satu orang bisa setengah M. 250 juta paling murah ya itu ya. Nah, dengan kemarin sudah jalan begitu ya. Jadi ada rencana untuk bawa anak-anak juga berhaji dengan cara cepat seperti itu. Iya, karena tahun ini kami planning berangkat itu di bulan Februari. Karena berangkat tahun ini langsung gitu. Jadi nggak ada. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lah kalau kita nggak ada waktu, kesempatan dan sebagainya. Tapi kalau mau berusaha sih insya Allah ada jalannya. Saya tentunya menyelamatkan keluarga saya untuk bisa berangkat itu. Tapi planning kami sih sebenarnya ingin berhaji dengan anak-anak itu naik kendaraan roda 4. Tapi tahun ini saya tekadkan untuk berangkat bersama istri itu lebih kepada bagaimana membuka jalannya, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan pengalaman yang ini menurut saya modal untuk saya bisa menjalani haji ke depan dengan keluarga gitu, insya Allah. Jadi Pak Haris dan istri itu kemarin sebagai tim AJU advance, tim sebelumnya gitu ya. Nanti insya Allah kapan tahun depan bermobil? Insya Allah. Bawa anak-anak. Iya. Mungkin lihat waktu lah. Lihat waktu. Nah Pak Haris, sekarang kita bicara agak teknis nih. Berapa bulan sih bisa sampai ke sana itu? Ya, perjalanan kami di tahun ini itu dimulai tanggal 4 Juni dan kami tepat kembali ke Indonesia hari Senin kemarin. Jadi udah Juni. Hampir kemarin tuh 31 Agustus sampainya. Enggak, Juli dong. Ini kan kita baru Agustus. Saya berangkatnya 4 Juni. 4 Juli apa Juni? 4 Juni. Juni ya kan? Sampainya 31 Juli. Jadi hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Itu kalau dalam bayangan orang awam gitu ya, itu setiap hari bermotor. Jadi gini, perjalanan haji kami semulanya memang diniatkan untuk berjalan naik motor sepanjang sampai ke Saudi tentunya kan. Tapi karena ada masalah teknis di berbagai negara, maka kami putuskan sampai titik mana perjuangan kami yang Allah ridhoi untuk kami bisa berjalan mengendarai kendaraan bermotor. Dan tahun ini memang di Myanmar itu dari awal ya, kami pas mau berangkat udah yakin bahwa di Myanmar itu nggak bisa ditembus karena ada konflik dalam negeri dan itu tidak diizinkan oleh pemerintah kita karena ada kasus penembakan terhadap warga negara kita waktu itu. Jadi kami niatkan sampai Bangkok aja. Namun dalam perjalanan juga ada kendala lagi dari Batam pas kami mau menyeberangkan kendaraan, kapal penuh. Terus bertepatan hari Ahad, kami harus menerima motor di hari Senin. Hari Seninnya juga hari hujan. Jadi semua Allah yang mengatur. Kami terpaksa karena kita mau berhaji melalui jalur yang demikian, kami harus masuk ke kota Makkah itu maksimal ya itu di 15 hari sebelum hari wukuf. Jadi tanggal 25 Zulqa'dah kita udah sampai di sana. Nah, maka untuk mengejar itu kami stop aja sampai Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kita terbang ke
Bangkok. Dari Bangkok baru kita ke Riyadh. Baru ke Riyadh. Oh oke. Make it clear dulu ya. Iya. Jadi bermotornya Nian itu sampai Kuala Lumpur. Iya. Setelah itu terbang pakai pesawat. Tapi niatnya adalah ride for Hajj. Ya, tetap pakai motor gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau udah sampai Mekah, masuk ke kota suci itu nggak apa-apa ya, kita Pak Haris pegang pakai visa apa? Kesana kita visa. Berangkat pakai visa turis. Pakai visa turis ya. Memang kita berjalan-jalan sana. Tapi pas ada kesempatan cuma jalan-jalannya jalan-jalan ibadah. Jalan ibadah dan itu nggak ada masalah ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi begitu di bandara dicap gitu sama petugas imigrasi, itu dipilah-pilah untuk berhajinya atau wisata atau gimana? Kita atau kunjungan masuk ini biasa? Ke Riyadh, imigrasinya langsung cap udah silakan aja masuk gitu. Karena memang Saudi itu visi 2030 mereka mereka ingin sebanyak-banyaknya orang masuk ke Saudi. Itu pada sisi ini menguntungkan kita ya. Bagi kita kita mengambil kesempatan itu ya. Dan saya yakin pemerintah Saudi tahu kalau kita itu berangkat pakai visa itu. Karena menjelang haji itu bisa dicek di kedutaan Saudi itu banyak yang apply visa yang bukan haji. Ya itu pasti dia mau berwisata. Ya terlepaslah wisatanya ada plus berhaji di sana ya itu teknis ya. Tapi kami cukup bersyukur walaupun ada cerita-cerita lain yang orang katanya nanti di jegal-jegal nggak ada ternyata. Nggak ada ya. Nggak ada. Baik-baik aja. Yang penting kita di sana jangan membuat kerusuhan, jangan ribut-ribut gitu ya. Itu selagi kita baik-baik aja, insya Allah masuk. Tetap ininya luruskan niat. Iya, niatnya kita berwisata religi. Wisata religi. Dan ketika di sana Pak Haris dan istri ketemu nggak dengan petugas-petugas haji kita? Ada komunikasi nggak gitu misalkan? Bertemu atau ada wajib lapor nggak ada ya? Justru kalau kita menghadap mereka kan mereka nggak punya tugas untuk melayani kami. Betul. Karena kami bukan jemaah haji Indonesia ya, tapi kita kan berwisata di sana. Nah, dan ini memang kami hindari untuk berkunjung atau apa gitu, karena mau nggak mau nanti jangan sampai terpakai fasilitas negara di situ kan. Karena kan ada bus jemaah haji. Padahal pemerintah Saudi itu udah nyiapkan ada bus kota Mekah yang gratis, ya pakai aja. Tinggal kita tahu rutenya mana gitu. Jadi kalau kita hidup di Mekah tuh semuanya dipenuhi. Kalau nggak ada makan, ada yang ngasih makan. Iya benar. Kita antri ya. Jadi nggak ada orang susah di sana. Orang yang baik-baik semua. Pemerintahnya busnya gratis, ya pokoknya nggak ada yang susah kan. Orang Saudi pun kalau saya lihat orang Arab itu nggak ada yang kepo. Jadi kita tinggal di apartemen, dia nggak nanya, dari mana, mau ngapain, nggak ada. Jadi cukup menyaman lah kita setiap hari sholat di masjid yang sama-sama mereka tetap ramah pada kita, tapi nggak pengen tahu kamu mau haji ya, itu nggak urusan dia. Pokoknya urusan masing-masing. Kalau kita kan, kamu haji, kok nggak ada ininya, segala macam. Dia ini kan, tapi nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Pak Haris ini udah naik haji 3 kali. Tahun 95, terus tahun berapa lagi? 2008 dan ini yang terakhir ya, bukan yang terakhir lah, taruhlah ya. Jangan terakhir. Insya Allah ya, bisa dengan anak-anak kan. Semoga enggak Allah ya. Bisa dibedain nggak pengalaman rohaninya masing-masing? Ya semua punya catatan bagi diri saya. Yang itu tentunya kita berharap tuh berhaji itu bagian dari men-charge hidup kita ya. Jadi kita lebih bersemangat, ya lebih mendekat pada Allah. Nah, waktu pengalaman pertama saya kan masih bujangan, masih umur berapa itu ya? Itu umur 19 tahun. Ya kata teman-teman di kampus,
belum buat dosa mau pergi haji. Saya bilang, wah, saya bilang, ya mudah-mudahan saya terlindungi ya dari segala kejahatan lain. Alhamdulillah saya lalui. Begitu berkeluarga, saya putuskan dengan istri berangkat haji 2008. Nah, itu pengalaman menyenangkan karena berhaji dengan istri itu suatu yang membahagiakan ya daripada sendiri-sendiri. Makanya saya kemarin mau berangkat haji lagi, saya kalau sendiri nggak mau, saya bilang. Nah, jadi alhamdulillah istri mana ya nggak mau diajak berhaji. Nah, jadi pengalamannya tentu punya catatan yang kalau untuk reguler saya sih sudah nikmati, dan memang itu pemerintah punya peran yang cukup baik bagi orang-orang yang punya pengalaman pertama kali, terus orang-orang yang punya kebutuhan khusus ya, seperti orang tua, orang-orang itu memang lebih baik saya sarankan mengikuti pemerintah. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman ke kota suci, misalnya sudah pernah berumroh, terus kalau mau tidak ngantri, ambil aja jalan ini Kak. Itu mungkin meringankan tugas pemerintah juga. Pemerintah nggak perlu ngurus dan memberikan kesempatan sama yang lain yang perlu diurus ekstra oleh pemerintah kan. Nah, jadi sebenarnya ini tidak saling menjatuhkan ya, maksudnya kan, oh ini terlarang nggak? Justru pemerintah harusnya bersyukur dia bisa ngurus diri sendiri gitu. Mandiri ya. Mandiri dia seperti itu. Jadi pengalaman dari yang pertama kedua ketiga bagi saya itu sebuah catatan-catatan sendiri bagi saya untuk bisa merekomendasikan lah kepada teman-teman. Wah, kalau saya gimana Pak Aris? Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk orang-orang tua nggak usah lah mandiri. Jangan ini, karena dalam perjalanan kami ini sebuah ketidakpastian tuh banyak sekali. Benar. Dan juga harus secara budget tuh harus fleksibel juga. Habis berapa nih? Kalau habisnya insya Allah nggak sampai haji plus itu nggak sampai. Tapi kita nggak perlu ngantri kan. Itu yang untuk imbangannya gitu ya. Nggak sampai haji plus mendekati. Ya nggak nyampe berdua ya. Tapi itu dengan catatan berdua ya. Oke. Tentunya kalau kita karena kami bermotor, jadi ada ekstra lagi biaya yang lebih. Oke. Ini tadi sebelum kita mulai podcast ada pengalaman yang unik nih saya dengar dari Pak Aris. Ternyata Pak Aris ini bukan seorang riders. Ya sebenarnya saya sih, kalau saya pribadi sih udah biasa lah naik motor iyalah ya kan. Saya dulu juga waktu muda pembalap motor. Pemuda berbadan gelap bukan? Iya juga. Tapi setelah saya menikah itu sama sekali saya nggak punya motor, nggak ada. Di rumah nggak ada motor. Jadi istri saya full nggak pernah menikmati bermotor-motor ya, itu nggak ada. Tapi karena niat kita itu mau berhaji, maka istri saya siap. Kalau saya secara pribadi mungkin sangat siap karena udah punya pengalaman, punya motor. Tapi istri saya ini yang menguatkan saya, pergi aja deh. Jadi jangankan sampai ke Mekah ya, kita kan sudah menjalani dari Jakarta sampai Kuala Lumpur tuh habis 10 hari ya, dengan menikmati perjalanan. Ada yang tidur di SPBU di rest area kalau di Malaysia. Kalau Malaysia ya rest areanya cukup banyak gitu. Ya, lumayan. Jadi kita enjoy lah gitu. Dan bagi saya walaupun nggak ada pengalaman, sebenarnya ini seperti keseharian aja kita. Setiap hari kan naik motor juga, misalnya ada orang pergi ke pasar ya. Karena secara kilometer juga nggak jauh-jauh, kita perjalanan total yang sampai Kuala Lumpur aja ya bolak-balik itu 3.300 kita. Jadi belum sempat ganti oli. Terus bannya nggak pernah ditambah angin juga. Oh ya? Oke aja gitu. Motornya apa, jenis apa? Motornya skutik yang skuter yang 155 cc. 155 cc itu kalau dari sisi ini
terlalu besar juga enggak gitu. Enggak, ya, itu ya, sedang. sedang Menurut aja saya ya. cukup itu daripada yang. Terus naruh barang-barang segala macam. Oh, kita ada box ya yang direkomendasikan ya. Boxnya cukup cukup representatif. Ditambah lagi tas-tas. Itu Kalaupun ada over. Itu di atas di motor satu itulah enggak? Iya, di satu semua. Jadi ya kalau pas lagi ekstra kita susun-susun yang rapi gitu. Dan kita nggak dari awal ya harus siap untuk nggak bawa barang banyak-banyak. Makanya mau maaf nih nggak bawa oleh-oleh gitu. Nggak bisa mau. Nggak bisa ada oleh-oleh. Padahal kalau orang pulang dari Mekah oleh-olehnya Iya, banyak, ya kan? nanti beli di Tanah Abang. Beli di Tanah Abang aja atau di sini ada. Oke. Pak Aris, ngomong-ngomong saya tadi lupa nanyain ya. Nah, selama berada di kota suci, ya kan, baik di Mekah ataupun Madinah, itu prosedurnya seperti apa sih? Apa sama dengan haji reguler atau seperti apa? Tempat nginepnya di mana? Kemudian apakah bisa seleluasa dengan calon haji yang lain seperti itu? Jadi untuk ini tips nih, untuk ya, tips. sebenarnya ini udah banyak sih teman-teman yang haji-haji mandiri ini. Setelah saya berjalan, terus saya lihat-lihat, itu sejak tahun 2005 itu sudah ada yang beginian. Cuma dulu kan orang lebih milih di arrange sama pemerintah yang sudah itinerary-nya sudah ada. Tapi kalau orang-orang yang pengen bebas ya, mau ke sini mau ke sana, dia lebih milih yang mandiri seperti ini. Dan untuk halangan, insya Allah nggak ada halangan. Kita menggunakan, kalau saya ya, ada yang menggunakan visa ziarah ada. Tapi kalau visa ziarah, kelemahannya menurut saya ya, itu harus biometrik, kita harus ke kedutaan untuk langsung. Tapi kalau kita visa saya visa turis, itu bisa apply online. Jadi saat saya aja apply waktu saya berada di, kalau nggak salah waktu di Batam. Oh, jadi bukan dari sini disiapin, udah langsung online aja. Okay. Nanti kita bisa dapatkan. Itu karena saya di perjalanan, saya minta tolong teman yang melaksanakannya. Sampai kita pengalaman kita ya, kan kata orang, wah susah nanti kita masuk Riyadh. Itu alhamdulillah nggak ada nanya-nanya. Dan itu yang melakukan hal yang seperti kita bukan aja jemaah Indonesia, dari Malaysia ada, dari Amerika ada, dari Jepang ada, gitu. Biasa aja gitu. Ada orang bilang, kok Bapak kalau lewat Bangkok, apa Bapak ngambil kuotanya orang Thailand? Iya, benar-benar. Enggak. Kita pergi aja, kita wisata. Tapi ya wisata religi, sekalian berhaji. Nah, waktu masuk Riyadh memang ada trik ya. Maksudnya karena kota suci itu kan terbatas, kota yang limited nih untuk orang non muslim khususnya. Itu nggak boleh orang non muslim masuk kan. Makanya kalau kita mau masuk ke Mekah itu ada jalur muslim, ada jalur non muslim yang menuju ke Jeddah. Jadi kalau kita mau berjalan, kami kan dari Riyadh. Kenapa kami pilih Riyadh? Udah pasti kalau kita mendarat di Jeddah dan Madinah, itu pemerintah Saudi sibuk ngurusin jemaah haji. Kalau kita malah di situ, kita ngerepotin mereka, pasti mereka udah pulang aja kamu. Oh, oke. Tadi makanya kita masuk ke Riyadh, itu kota wisata, kota bisnis, orang nggak ada urusan masalah haji juga silakan. Karena kenapa saya bilang itu pemerintah Saudi itu tahu? Begitu kami mendarat, sudah selesai di depan di airport itu, supir taksi itu udah pada manggilin kita, Mekah. Udah tahu gitu, mau ke Mekah gitu. Jadi udah kita tinggal pilih aja mobil yang mana, tawar aja berapa gitu kan. Itu relatif lah ya. Tapi semua rata-rata ngitungnya per orang, nggak hitung per mobil. Oh, per orang. Kalau sama istri berdua tetap dua orang gitu ya. Gitu. Jadi, dan dia maunya mobilnya penuh gitu. Nah, itu kita naik dengan supir yang berpengalaman, dia memastikan kita tuh sampai ke Mekah. Karena Riyadh Mekah berapa lama? Kurang lebih 8 jam dengan supir yang lumayan ini. Kayak off-road ya? Jalannya kan highway ya, jalan bebas hambatan. Dan sepanjang menjelang kota Mekah itu ada kurang lebih 15 border, 15 penjagaan
baik itu polisi ataupun tentara. Dan kita ya lewat aja. Saya lihat yang kami rasakan itu satu border aja yang kita di stop. Kebetulan memang ada truk, jadi kami di belakang truk terpaksa karena truk berhenti, ditanya mau kemana? Ya udah kita mau ke Jeddah, kan lewat Mekah, kita mau ke Jeddah. Memang kita kan mau jalan-jalan juga. Sampai sana ya kita masuklah ke kota suci dengan jalur yang alhamdulillah ya all fine lah, nggak ada halangan. Tapi saran saya sih kalau memang mau masuk ke kota suci sebelum waktu sebelum yang tidak menggunakan visa haji itu ya masuknya lebih awal. Jadi orang belum siap-siap untuk melayani jemaah haji, kita masuk di situ. Di sana ya kita perbanyaklah ibadah. Kami masuk 15 hari sebelum wukuf. Jadi di sana cukup waktu banyak lah untuk beribadah. Kita bisa menikmati Masjidil Haram dengan ini. Oke. Kan netizen Indonesia ini suka ada yang ini ya, suka ada yang jahil ya. Iya. Nanti kalau ada yang nanya, hajinya sah nggak? Oh iya. Sekarang gini, saya nih ya, kalau secara pemerintah Indonesia mungkin nggak dapat sertifikat, tapi biarlah sertifikatnya di Allah aja. Jadi kalau masalah sah nggak sah, jadi gini Mbak. Pertama masuk ke kota suci, kami nggak ada mengakang-akali, kami melewati. Tapi urusannya di supir. Kita jangan sampai salah milih supir, jangan sampai salah milih mobil, supaya kita bisa benar-benar sampai di Mekah. Selebihnya kita serahkan kepada supir. Alhamdulillah masuk. Yang kedua, kata kuncinya adalah Arafah. Kalau mau haji kan masuk Arafah. Nah, masuk Arafah itu ada izin. Kalau orang Arab bilang tuh tasrih. Nah, kita beli loh tasrihnya. Berapa? Jadi di tasrih itu ada yang perorangan hitungnya. Ada nanti paket. Jadi maksudnya paket busnya, transportnya, sama tendanya. Nah, kalau kami yang tahun kemarin yang kemarin itu kami hanya ambil paket busnya saja. Busnya pun return kita nanti antar lagi ke Musdalifah dan Mekah. Ada yang orang cuma ngedrop aja ke Arafah. Setelah di drop jalan mikirlah mau ke Musdalifah ya gimana. Karena dari Arafah ke Musdalifah itu jalan cuma berapa kilo. Kami ambil yang antar ke Mekah. Dan itu kami ambil tasnya bukan perorangan tapi satu bus. Jadi kita patungan rame-rame, itu tetap dihitung oleh penyelenggara itu per kepala juga. Jadi kalau dibilang sah apa enggak, orang bus kita diberhentiin langsung tentara yang ngecek ini mana surat izinnya, udah jalan masuk. Bukan kita masuk Arafah diam-diam, enggak, kita terang-terangan pakai ihram semuanya. Udah. Oh, semua udah pakai ihram? Ya, waktu mau ke Arafah kan ya. Kita kan udah pasti karena udah niat kan dari rumah kan syutingnya. Itu ada nggak ada pembimbing tentu ya, tapi ada yang sebagai apa sih mungkin di antara semua calon jemaah taruhlah seperti itu ada yang berinisiatif gitu. Ada, sebenarnya ada pembimbing kita ada, tapi ya kita kan nggak nge-range untuk paket ya. Kita ini berjalan bersama-sama teman-teman. Kalau ada ya makanya perlu pengetahuan dan perlu kalau yang baru pengalaman pertama banyak bertanya. Ya saya alhamdulillah kan sudah, jadi tinggal mencari sunnah-sunnah yang sesuai ya. Kalau selama kemarin saya merasa masih kurang, saya perbaiki. Wukufnya dioptimalkan, benar-benar wukuf dari mulai habis sholat zuhur sampai terbenam matahari kami berada di Arafah. Benar-benar terik-teriknya dinikmati gitu. Oh iya, lagi panas-panasnya kemarin ya? Iya, kemarin. Kayak apa panasnya? Kami, kalau yang saya lihat di Google itu 47. Tapi di bus tulisannya 53. Saya nggak tahu. Saya bilang, waduh ini luar biasa. Rasanya gimana? Meleleh nggak? Jadi gini Mbak ini, kami kan jemaah yang model kami ini begitu turun bus sudah dikasih tahu. Pokoknya kita habis menjelang matahari terbenam, setelah matahari terbenam
masuk bus ya, kumpul. Mm-mm. Jadi kita udah nyeber. Akhirnya saya sama istri memilih ada batang pohon gitu di bawah situ. Dan di situ Mbak ini seluruh orang di dunia ini banyak. Kami berdampingan sama jemaah dari Cina, dari Jepang, dari Belanda. Rata-rata yang di tempat kami itu negara non-muslim. Karena saya lihat Kita juga bukan negara non muslim, maksudnya mayoritas ya kalau kita kan mayoritas. Karena jemaah terbanyak itu memang Indonesia, Pakistan dan Bangladesh. Itu diurus pemerintah. Kalau mereka enggak. Mereka enggak, kayak mandiri gitu. Kami lihat begitu, maaf aja kita tinggal di negara tropis. Udah biasa kena panas. Mereka itu kulitnya putih-putih. Dia malah cari panasnya gitu. Dia berdiri di situ tanpa pohon, dia pegang payungnya sampai badannya memerah. Tapi ya mungkin Allah ya doa-doa dia itulah yang makanya sekali lagi kalau kita mau ibadah haji yang bersusah-susah itu lebih nikmat lah. Mudah-mudahan begitu kita sampai di Arafah lebih hikmat, kita meminta sesuatu pada Allah lebih insya Allah dikabulkan lah insya Allah. Oke. Nah, ada satu lagi nih yang saya mau tanya. Pernah nyasar nggak selama bermotor pakai Google Map? Alhamdulillah ya. Kalau di Indonesia kita udah paham ya. Dari Jakarta sampai Jambi ke Tungkal nggak ada masalah lah. Dari Singapura itu semua highway. nggak ada apa namanya, tinggal ngikutin aja. Dan pengalaman paling kalau kita masuk di Kuala Lumpur kan kita sempat keliling-keliling di Kuala Lumpur ya memang tergantung kita yang biasa baca Google. Kalau kita bisa baca itu enak, cuma masalahnya di Google sewaktu saya pilih di Malaysia itu nggak ada pilihan motor. Padahal di Malaysia itu jalur motor tuh ada sendiri. Jadi kalau kita naik motor di Kuala Lumpur itu punya jalur motor, walaupun kita masuk di jalur mobil itu sekali-sekali diperbolehkan. Dan jalur motor tuh asik sekali gitu, ada yang ke dalam kolong-kolong. Nah, paling itu saya pernah nyasar sampai ke kolong bawah, kita harusnya balik lagi. Akhirnya ya udah dimundurin aja motornya, lumayan jauh kan. Itulah pengalaman yang ini. Cuman itu. Ya, tapi secara dengan kecanggihan teknologi sekarang itu nggak perlu khawatir lah kita. Khawatir ya. Ya kalau kita selagi kita ikutin, insya Allah itu. Tapi tetap kita itu sebelum kita Google pastikan dulu petanya dibuka yang besar dulu. Nanti kan ada kalau dia ngajak muter kita buat jalur yang lurus gitu. Tapi kalau mundur 1, 2 itu biasalah, kita udah udah keburu masuk terus mundur lagi. Tapi karena di luar negeri kita juga maklum lah mereka kita ya udah kita balik. Dan nggak pernah selama itu nggak pernah urusan sama polisi ya? Alhamdulillah enggak. Enggak. Ada di Hatay kami naik motor itu di sana, kami parkir di tempat yang benar, tapi orang warungnya nyuruh parkir di sini gitu. Begitu kami mau pindah kan perboden ketemu polisi, ini dilarang masuk, cuma digituin aja. Oke, kita akhiri ya Pak Haris ya. Nah itu tadi perbincangan saya yang sangat menarik tentu saja dengan Pak Haji Haris. Semoga ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin berhaji dengan jalur mandiri. Ya, ada tips-tipsnya, ada saran-saran, ada rekomendasi dari Pak Haris. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada podcast saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.